Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Lihat kanan kiri depan belakang, kasih jabat tangan. Jangan lupa senyum yang paling manis, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkatiku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat, sorakan haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Di minggu yang ketiga, bulan yang ke-6 semester yang pertama tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Tuhan bawa kami sampai hari ini. Kami tahu Kau punya rencana buat setiap kami. Dan yang kami tahu, rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Yang memberikan kepada setiap kami masa depan yang penuh harapan. Sampai sejauh ini yang kami lihat, tidak satupun rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Oralabaya syandaralabaralabaralabaralabarala. Sungguh tidak ada Allah seperti-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik, Kau maha kuasa, Kau maha mulia, Kau maha adil. Oralabaya syandaralaba. Oh, dimuliakanlah Kau Tuhan, ditinggikanlah Kau Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami mau datang kepadamu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Sangat baik. Terima kasih Yesus. Dalam setiap ucapan syukur kami ada berkat yang Tuhan siapkan. Makasih Tuhan. Dalam ibadah kami ini, lawat setiap kami, jumpai setiap kami Tuhan. Ini kami, ini ibadah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ralabaya syandaralabara. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sambil angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ini kerinduan kami pagi ini Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Kami tahu Kau hadir di sini. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku
Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita nikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Biarkan saudara menjumpai setiap Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Oh Yesus, hadirat-Mu Tuhan. penuhiku. Yesus, hadirat-Mu Tuhan, jamah urapi setiap kami. Oh Yesus, Engkau hadir Tuhan, kami perlu Kau lebih ku perlu Kau. Yesus Tuhan, Allah yang ajaib. You are worthy, Lord. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Sungguh indah Tuhan, bersamamu Tuhan selamanya. Shout to the Lord of the earth, let us see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy of the work of your hand. Forever I love you, forever I spend. Nothing compares with the promise I have
Satu-satunya Allah yang tidak pernah ingkar janji, hanya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sorakan. Sekali lagi lihat kanan kiri, kasih senyum. Gak usah jabat tangan. Sekarang bilang seperti ini, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Katakan amin. Sama-sama katakan, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Sorakan. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Sama-sama katakan, Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, Tuhan, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Sorakan, haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Nyatakan, aku percaya. Yesuslah pengharapanku Di tengah badai hidup, angkat suaramu. kepadamu aku percaya. Ku pegang janjimu. Ya Tuhan, ku dapat kemenangan di dalam namamu. kami tidak rasa. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Sorakan, Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. pasti ku dapat Mujizat yang besar. Nyatakan, Aku percaya. sorakan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Katakan, Aku percaya. yes. Aku percaya. Haleluya. Yang percaya sorakan. Mau sama-sama menari buat Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu. 3 raksa sorakan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. saudara saja nyatakan. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Sama-sama angkat tanganmu. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku
Gusti, Amin. gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wangi gandol Gusti. Oh, setiap hari. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wangi gandol Gusti. Sekali lagi angkat tanganmu. Aku lo among pracaya ora bakal ciloko nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, oh atiku rasa seneng. Saben dino kula nggih gandol GBI 3 Raksa, angkat tanganmu. Boleh semuanya angkat suaramu. Aku lo amung pracaya ora bakal ciloko nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, oh atiku rasa seneng. Saben dino kula nggih gandol Sampai ke belakang. Kulo among pracaya ora bakal ciloko nanging uripku mulya selaminya. Oh atiku ayem tentrem, oh atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Ya Tuhan. Saben dina kula nggih. GBI 3 Raksa, sorakan. Sama-sama. Gandol Gusti. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk kita sama-sama perkatakan DNA kita, yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, menyembah sama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, panggil Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan kepada Tuhan Yesus, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ya Tuhan, ku sanjung namamu selamanya.
tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Urapi setiap kami siang ini Tuhan. Curahkan roh-Mu atas kami tanpa terkecuali ya Aba. Oh Tuhan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk terima pengurapan pagi ini sebelum kita terima firman Tuhan. Biar pengurapan itu mengajar kita, pengurapan itu memberikan kuasa kepada kita untuk bersama-sama menyelesaikan amal agung Tuhan Yesus. Dan pengurapan itu juga memberikan kuasa untuk menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Apapun di pergumulanmu ketika engkau datang ke tempat ini, mungkin engkau sedang sakit, kau sedang mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin kau sedang mengalami pergumulan persoalan, datanglah kepada Tuhan pada pagi ini bersama-sama dan terima pengurapan. Dan kiranya pengurapan itu nyatakan kuasanya atas kita semuanya. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita, Allah sendiri akan memberikan kuasa dan mujizat atas kita semuanya. Ora barala 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 ya sandara la barala barala ba. Ora barala barala barala. Ora la barala 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 bas. Ora la minta dengan sungguh dari anak-anak kita. Ora la barala bas, kepada kita semua orang dewasa. Tuhan, urapi kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan pagi ini ya Tuhan. Oralah para kami tahu tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Dan pengurapan-Mu itu yang memberikan kuasa kepada kami ya Tuhan. Oralah barala 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 barala. Oralah ya sandara la barala 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 barala. Mari anak-anak sekolah minggu, adik-adik semua angkat tangan. Horalabaya syandara labara 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 labara. Ya Yesus,
Dekapku penuhi dengan kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Yes, Lord. Ku kan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Dekat kami Tuhan, dekatku penuhi dengan kasih-Mu, bawaku mendekat padamu, Tuhan. Bukan terbang
terima pujian. Yes. Sebab kau layak. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Yesus, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. haleluya. Biar pengurapan-Mu terus dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Rabaya Sikaralaba. Makasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ketika kami datang ke tempat ini, nanti kami pulang berbeda. Tuhan urapi kami, Tuhan yang akan kuasa-Mu, mujizat-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kuat, kami kuat, kami kuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saatnya kami akan menerima firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu, gembala pembina kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Kami akan duduk diam mendengar pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini,
maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat. Yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah, yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa. Yang ketiga, mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang yang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi. Yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan
untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja, tetapi sekarang mereka, termasuk kita, juga pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Di awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk menggunakan bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Dan yang keempat juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus sehingga terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31. Maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang guncangan-guncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan guncangan ini adalah pandemi COVID-19. Di mana di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung.
yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Pada tanggal 8 Februari 2023, dimulainya kebangunan rohani di Asbury University, Kentucky. Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Kebangunan rohani ini menyebar ke kampus-kampus lain di Amerika Serikat. Seperti di Lee University, Oral Roberts University, dan lain-lain. Berita kebangunan rohani melanda ke seluruh dunia. Revival di Asbury University ini merupakan bagian dari penggenapan Pentakosta ketiga, di mana Tuhan melawat generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Dan melalui revival di atas ini, Tuhan menunjukkan bahwa pola penuhan jiwa ke depan ini, saya percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, adalah melalui menara doa, yaitu doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pelayanan seperti ini di kampus-kampus sudah berakhir. Tetapi Tuhan sedang memunculkan di Amerika Serikat yang disebut dengan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Azusa Street Prayer Tower adalah tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga. Pelayanan dan pelatihan di dalam pusat kota Los Angeles, California. Dan lokasinya adalah sekitar 25 meter dari Azusa Street Revival yang dipimpin oleh William Seymour tahun 1906. Azusa Street Prayer Tower ini adalah penggenapan nubuatan dari Cindy Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat, dan barat ini adalah Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat akan menyebar ke seluruh dunia dan kembali ke Yerusalem. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Banyak hamba Tuhan mendapatkan bahwa kita harus memperhatikan dengan saksama sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Visi yang didapatkan oleh Empower 21 adalah pada hari Pentakosta 2033. Setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Everyone. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan memberikan tuntunan untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Kita seperti orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Mereka akan dituntun oleh tabut Allah. Jarak antara tabut Allah dengan orang Israel yang mengikutinya harus sekitar 2000 hasta. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Untuk itu, mereka harus menguduskan diri. Kita juga akan dituntun oleh Roh Kudus dengan cara yang sama. Saya percaya
pola penuhin jiwa untuk menyelesaikan amanat agung adalah melalui doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sekarang kita memasuki kebangunan rohani tahap berikutnya. Yang berarti tahap yang terakhir. Pada tanggal 16 Maret 2024, saya mendapatkan konfirmasi nubuatan James W. Gould, yaitu bahwa sekarang kebangunan rohani yang besar dan kebangkitan generasi anak-anak muda sudah dimulai. Sudah dimulai. Kick off. Haleluya. Tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC akan diadakan Everyone Asia 2024. Reaching every person on earth. Tuhan memberikan pengertian bahwa ini adalah trigger atau gong dimulainya kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir secara global untuk generasi Yeremia. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ada berapa banyak yang akan berkata, Tuhan, saya mau dipenuhi Roh Kudus. Saya mau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, beri api yang dahsyat seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api yang dahsyat seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Curahkan pengurapanmu ya Tuhan. Api yang dahsyat turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memberikan kuasa, berikan kuasa, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapa kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Abah. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau tegur juga kalau kami salah. Engkau hajar juga. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni saya.
Tuhan, ampuni kami semua. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Abba, terima kasih. Urala basyara bala bala bala. Oh riala bala 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 bala. Oh rala bala bala. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tanganmu. Kau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan mereka Tuhan. Saat ini Engkau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kasih. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sorakan haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Kita dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Berapa banyak di antara kita yang diberkati firman Tuhan maupun dalam perjamuan kudus yang diberkati? Boleh lambaikan tangan, boleh sorakan haleluya. Ya, saya percaya hari-hari ini kita sedang ada di era Pentakosta yang ketiga. Kita akan segera menuntaskan amanat agung. Dan mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk boleh kita masuk dalam tuayan besar ini. Yang siap katakan amin. Iya, puji nama Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sebelum saya membacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa. Dengan rendah hati kami mohon mengangkat tangan. Ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Ada enggak Bapak Ibu? Enggak ada? Coba yang di sebelah kirinya coba pastikan apakah mereka itu adalah orang yang baru atau enggak. Takutnya malu-malu Bapak Ibu ya. Iya.
Ya, puji nama Tuhan, kita terus doakan ya. Karena kalau menurut penglihatan saya tadi di bawah banyak sebenarnya yang baru ini ya. Saya nggak tahu apa memang baru saya lihat atau memang benar baru datang gitu ya. Ya, tetapi saya percaya apapun itu, ya kalau Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir beribadah, tapi mungkin malu-malu mengangkat tangan, ya saya informasikan bahwa kita di tempat ini ada 3 kali ibadah setiap hari minggunya. Ya, ibadah yang pertama jam 7.30, ibadah yang kedua jam 9.30 seperti sekarang, dan ibadah yang ketiga nanti di jam 7 malam ya. Oke, kita akan memperkenalkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Doa terobosan GB3 Raksa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 jam 19.30 atau jam setengah 8 malam di tempat ini. Mengundang untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir ya. Sekali lagi kami terus mengajak buat Bapak Ibu ya. Ya, dalam doa terobosan ini kita mau bersama-sama, kita mau berdoa di tempat ini ya. Pastikan Bapak Ibu boleh datang yang mengalami pergumulan atau persoalan ataupun yang ingin didoakan, boleh sama-sama hadir di dalam doa terobosan ini. Ini bukan cuma pengerja Bapak Ibu ya, tapi ini terbuka untuk semua jemaat, boleh hadir bersama-sama. Jangan lupa di hari Rabu jam setengah 8 malam. Yang berikutnya ibadah youth gabungan anak-anak muda, sorakan haleluya. Haleluya, kita percaya hari-hari ini sedang terjadi kegerakan buat anak-anak muda. Amin anak muda. Ya, yang anak-anak muda, jangan lupa kita hari Sabtu akan bersama-sama dalam ibadah Banten Youth Revival gabungan yang akan diadakan di GBI Motherland. Ini adalah periode 2 bulan sekali ya teman-teman anak-anak muda. Setiap bulan genap kita pasti akan ke Motherland. Kita akan gabung dengan seluruh anak-anak muda yang ada di Rayon 3, khususnya yang ada di Banten itu ya. Akan ada dalam setiap 2 bulanan. Oleh karena itu buat anak-anak muda yang ingin ikut ya pada hari Sabtu, tapi mungkin terkendala dengan jemputan, nanti boleh di list di grup BER ya. Bagi yang anak-anak muda yang belum tergabung di grup BER 3 Raksa, silakan, nanti ada teman kita di belakang nanti akan segera dimasukkan ke grup BYR. Nanti untuk memudahkan kita bisa berkoordinasi ya. Yang anak muda katakan amin. Oke, yang berikutnya ibadah minggu depan tanggal 23 Juni 2024. Ibadah yang pertama itu akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu PDP Yemima Titi. Ibadah yang kedua juga itu akan dilayani oleh Pendeta Kristina Paraknimela atau Bunda Kristin ya. Dan ibadah yang ketiga itu akan dilayani oleh PDM Riko ya. Yang berikutnya terapi THJ terapi 90 ya, lagi-lagi kita umumkan dari depan ini ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mengalami peredaran darahnya kurang lancar atau yang lain-lainnya ya. Ya mungkin ada kendala-kendala di dalam kesehatan. Nanti bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terapi, nah nanti boleh turun dari tempat ini nanti habis ibadah ini di bawah samping tangga di situ ada alatnya. Nanti Bapak Ibu nanti juga akan dibantu ya untuk pengoperasiannya. Jadi kalau yang mau terapi nanti ya buru-buru ke bawah. Karena satu orang itu 30 menit. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau terapi pertama silakan nanti langsung turun ke bawah. Langsung di samping tangga itu ada alatnya. Yang berikutnya hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Persembahan umum, persembahan diakonia. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan dan memasukkan di kotak yang tersedia di depan. Mari kita memberi dengan sukacita. Demikian pengumuman di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang kedua Tuhan. Kalau kami boleh melihat penyertaan Tuhan. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawat setiap kami. Bahkan kami sudah boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Gembala Pembina kami. Kami berdoa biar setiap kami boleh menangkap apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat Gembala Pembina kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami bersama-sama Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Sebelum Kau datang kali yang Kau menjemput kami semua ya Tuhan. Terima kasih berkati Gembala Pembina kami. Berkati dalam kesehatan, umur panjang, sehat, kuat Tuhan. Buat Gembala Pembina kami berkati pelayanannya di dalam maupun di luar negeri Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Tuhan berbesar terus kapasitas hamba-Mu. Berkati Tuhan Bu Hermin, berkati Tuhan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan membawa persembahan kami. Umat-Mu yang akan membawa persembahan umum, persembahan diakonia. Bahkan umat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan. Kami percaya berkat kelimpahan tercurah atas setiap kami Tuhan.
Tuhan. Apa saja yang kami perbuat Tuhan buat berhasil. Dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami selalu beruntung dan berhasil ya Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati studi kami, apapun yang diperbuat umat-Mu, kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami akan memberikan penuh sukacita di dalam nama Yesus yang siap memberi. Sama-sama katakan, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita akan berseru seperti Yanes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah.